Anu nggak bawa makan pak? Nggak bawa makanannya, juta. Rame banget sumpah. Oke. Agak terlalu parah sebenarnya, but hi, welcome to New Trading Journey. Jadi untuk video kali ini aku bikin pembukaannya di tempat yang berbeda, di luar, di balkon rumahku, karena di dalam itu ada anak kecil, ada bayi. Jadi kalau aku ngomong, aku takutnya mengganggu, terus dia bangun terus nangis. Jadi untuk kali ini aku mau membahas, bukan mau membahas sih, hanya mau membuat video pembukaan untuk novel berikutnya yang mau aku bahas, yaitu Sirkus Pohon. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk baca Sirkus Pohon setelah aku menyelesaikan baca novel yang dari India itu yang judulnya Tahun Penuh Gulma. Yang itu aku juga belum bikin reviewnya lebih panjang. Jadi aku nggak tahu, mungkin nanti setelah aku kembaliin bukunya aku baru bisa bikin review lengkapnya seperti apa. Oh my god, ini jadi panas banget. Cuaca nggak menentu banget. Tadi itu sebenarnya waktu aku naik itu lagi mendung. Jadi aku yakin kalau aku bisa bikin video, bikin konten di atas sini. Sekalian sama aku cari udara segar. Cuman ternyata tiba-tiba panas. Terus sekarang ini dibilang mendung enggak, dibilang panas banget juga enggak. Jadi kayaknya daripada aku bingung bikin konten di dalam, mending aku bikin konten di sini. Sekalian aku mau berjemur juga. Jadi let's read, karena sebenarnya aku kurang dikit lagi, nggak ada sampai 100 halaman if I'm not mistaken. Jadi mari segera selesaikan karena besok waktunya aku kembaliin. Berisik. Jadi tes apakah suaraku kedengeran. Jadi sekarang ini sebenarnya aku lagi proses untuk reread novel yang sebenarnya di akhir tahun lalu kalau nggak salah, atau di awal tahun itu aku udah baca. Cuman aku belum bikin review akhirnya
karena waktu itu aku berpikiran bahwa setelah baca novel itu aku mau lanjut baca novel yang berkaitan erat sama novel itu, yaitu yang judulnya adalah Sirkus Pohonnya. Ini aku udah selesai baca, cuman sekarang memang untuk lebih mengingat, merefresh lagi sebelum aku lanjut ke novel-novel yang selanjutnya, aku mau bener-bener reread ini dulu. Meskipun nggak terlalu dibutuhkan juga, tapi aku pengen detail-detailnya aku ingat. Terus sebenarnya yang tahun lalu rencananya waktu awal aku baca ini, aku mau lanjut itu baca novel Ayah yang ada di Ipusnas. Cuman memang di awal tahun lalu sampai setelah Lebaran, Ipusnas kan masih trouble, tapi sekarang udah bisa dipakai, dan aku selanjutnya sekarang ini sudah meminjam novel Ayah dari Andrea Hirata di Ipusnas, dan itu juga udah proses aku baca. Cuman pada awalnya aku berpikiran bahwa aku nggak perlu reread novel Sirkus Pohon. Setelah aku baca novel Ayah beberapa waktu, terus aku bandingkan sama novel yang judulnya Ayah dan Sirkus Pohon, kayaknya aku berpikiran bahwa lebih baik aku baca lagi Sirkus Pohon, terus lanjut membaca novel Ayah, baru kemudian aku membaca novel ini yang judulnya Ayah dan Sirkus Pohon, karena ini adalah jembatan untuk novel ini Sirkus Pohon sama Ayah yang aku pinjam di Ipusnas. Terus kemudian sebenarnya selain kedua novel ini sama novel Ayah yang aku pinjam di Ipusnas, aku juga pinjam novel ini dari Perpus Bung Karno. Cuman aku nggak terlalu yakin kalau aku masih punya cukup waktu, karena ini sekarang udah lebih dari seminggu aku pinjam, which means berarti karena udah aku perpanjang sekali, jadi gak ada 1 minggu lagi waktu aku pinjam, sedangkan aku masih proses untuk membaca ini terus kemudian ini. Jadi kayaknya yang ini bakalan aku kembalikan aja, aku pending. Toh di Perpus Bung Karno itu juga ada banyak, jadi aku bisa langsung pinjam. Setelah aku kembali novel ini, aku bisa pinjam novel ini juga dengan judul yang sama, cuman di buku yang berbeda. Jadi gitu aja sekarang update bacaanku. Seingatku di video pembukaanku yang aku buat itu sekitar kalau nggak akhir tahun, di awal tahun, sama video yang tadi sore yang aku buat itu, aku belum ngasih tahu tentang isi novel yang sedang aku baca, yaitu yang judulnya adalah Sirkus Pohon. Ini secara garis besar yang aku ingat, kalau kalian cari di belakangnya ini nggak ada. Jadi ini secara garis besar yang aku ingat adalah di sini menceritakan tentang 2 pasangan. Yang satu adalah pasangan remaja yang namanya adalah Tara dan Tegar, yang mereka itu bertemu ketika masih SD awalnya, pertemuan pertama, terus mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Cuman mereka belum sempat berkenalan, terus kemudian mereka berpisah karena mereka cuma ketemu di hari itu aja. Terus selama bertahun-tahun kemudian ternyata kedua orang ini, antara Tegar sama Tara ini, saling mencari tapi selalu gagal. Pokoknya selama bertahun-tahun itu mereka saling mencari. Terus kemudian pasangan kedua itu namanya adalah Sobridin kalau nggak salah. Sobridin ini adalah seorang orang dewasa yang dia itu umurnya udah sekitar 30 tahunan, cuma dia itu masih kayak kerja serabutan, nyaris bisa dibilang dia pengangguran, yang dia itu ternyata jatuh cinta pada seorang perempuan pada suatu hari ketika dia nonton pertandingan voli kalau nggak salah. Dia itu bertemu dengan seorang perempuan yang namanya Dinda. Nah, ternyata Dinda ini juga suka sama Sobridin, meskipun Sobridin ini adalah seseorang yang dicap cukup negatif sama orang-orang karena dia itu berteman dengan seorang kriminal. Terus dia juga tidak punya pekerjaan, terus juga tidak lulus SMP. Tapi ternyata si Dinda ini dia ternyata juga suka sama Sobridin, terus memberikan kesempatan kepada Sobridin untuk menikahinya. Pokoknya syarat untuk menikahi Dinda ini, Sobridin diberi syarat untuk mencari pekerjaan tetap. Nah, karena mendapatkan semangat dari syarat yang diajukan sama Dinda untuk menikahinya itu, ternyata Sobridin ini dia bisa mendapat pekerjaan tetap, yaitu menjadi seorang badut di sirkus keliling. Nah, sirkus keliling ini ternyata dimiliki oleh ibunya Tara, dan Tara di situ menjadi seorang mandor atau Tara itu juga punya peran besar di sirkus keliling itu. Jadi di sini ada dua pasangan.
yang diceritakan di sini antara Tara sama Tegar, terus juga Sobridin dan Dinda. Secara garis besar sih isinya seperti itu. Yang aku ingat seperti itu. Sebenarnya aku cukup mengingat, cuman untuk memberikan review lebih jauh lagi, terus juga membandingkan sama novel Ayah, terus untuk dilanjutkan ke novel berikutnya yaitu Ayah dan Sirkus Pohon, aku ngerasa kalau aku butuh membaca ini lagi biar aku lebih ingat detail-detailnya. Sejauh ini sebenarnya aku baru benar-benar berniat untuk reread ini tuh hari ini, dan aku cukup banyak sih baca hari ini, ada 123 halaman, dan aku berniatnya itu membaca karena aku juga nggak perlu terlalu mikir membacanya, aku cuma butuh mengingat lagi. Aku ngerasa kalau 3 hari bakalan selesai karena ini totalnya ada 300 berapa halaman ya, hahaha 383 halaman, dan aku bener-bener berencana, bener-bener berusaha banget untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Terus aku langsung bikin review akhirnya untuk aku upload. Kemudian mungkin setelah aku bikin review, setelah aku publish reviewku yang membahas novel yang judulnya adalah Orang Berikut Yang Kau Temui di Surga. Semoga sih seperti itu. Terus kemudian aku langsung lanjut ke novel Ayah, karena sampai sekarang aku masih menghentikan untuk membaca novel itu dulu karena aku masih fokus untuk reread ini. Terus kemudian bakalan aku lanjut lagi untuk membahas novel Ayah dan Sirkus Pohon. Dan sebenarnya untuk Ayah dan Sirkus Pohon itu kayaknya untuk reviewku nggak terlalu banyak, karena di situ tuh novel itu hanya menjadi jembatan. Jadi jembatan untuk novel ini dan novel Ayah. Jadi kayak apa ya, kayak di mash up ya kayak gitulah pokoknya untuk novel Ayah dan Sirkus Pohon. Jadi sekian tambahannya. Dulu kayaknya agak kurang kemana ye, wait a minute, let me fix. Sebenarnya aku udah mau bikin review akhir itu beberapa hari yang lalu, cuman karena kondisiku masih gak enak badan, aku flu, batuk, jadi aku agak kesulitan untuk ngomong yang panjang. Nanti kalau aku ngomong aku biasanya batuk-batuk. Jadi sekarang mumpung udah agak enakan, dan karena besok udah waktunya aku ngembaliin bukunya, aku memaksakan diri untuk ngomong di depan kamera untuk membahas novel Sirkus Pohon yang sebenarnya di tahun ini aku udah baca 2 kali, karena yang kali ini aku reread karena memang setelah ini aku mau lanjut membahas novel yang judulnya Ayah yang berkaitan erat sama novel Sirkus Pohon, karena nantinya setelah aku membahas novel Ayah itu aku bakalan membahas satu novel lainnya yang akan jadi jembatan antara novel Sirkus Ayah dan novel Sirkus Pohon dan novel Ayah yang judul novelnya adalah Ayah dan Sirkus Pohon, yaitu novel yang ini. Makanya untuk novel Sirkus Pohon itu aku reread tapi cukup cepat untuk membacanya karena memang aku hanya ingin mengingat-ingat lagi beberapa detail yang kemungkinan aku lupa, karena memang novel ini sebenarnya udah aku selesai baca itu di awal tahun, jadi aku takutnya lupa. Jadi seperti itu. Seperti yang aku bilang kemarin, sebelum aku benar-benar reread keseluruhan novel ini, yang aku ingat adalah di novel ini ada 2 kisah cinta yang berbeda. Yang pertama adalah kisah cinta antara dua orang remaja yang namanya adalah Tara dan Tegar, di mana mereka itu bertemu ketika mereka masih kecil, dan itu adalah pertemuan pertama yang membuat mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan membuat mereka jatuh cinta untuk pertama kalinya, alias cinta pertama. Dan meskipun mereka hanya bertemu sekali itu, ternyata bertahun-tahun kemudian mereka itu benar-benar menyimpan cinta pertama mereka dan berusaha untuk menemukan satu sama lain. Dan perjuangan untuk menemukan satu sama lain itu berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan kayaknya sampai belasan tahun. Dan itu mereka benar-benar berjuang dan banyak hal yang mereka lakukan, banyak rintangan yang mereka hadapi untuk menemukan satu sama lain. Terus kemudian ada cinta antara Hobri dan Dinda, di mana Hobri dan Dinda ini mereka itu tantangannya adalah karena pada suatu hari Dinda itu mengalami sebuah penyakit yang aneh yang membuat dia itu jadi semacam lupa ingatan dan sulit untuk berkomunikasi. Dan meskipun Dinda itu jadi semacam orang yang nggak bisa diajak ngobrol lagi, Hobri itu tetap selalu mendampingi Dinda dan benar-benar ingin selalu ada di samping Dinda, meskipun orang lain, bahkan orang tuanya Dinda itu berharap bahwa Hobri
menemukan cinta yang lain selain Dinda, tapi Hobri ini tetap setia untuk mendampingi Dinda dan tidak ada wanita lain selain Dinda, dan dia mau menerima kondisi Dinda apa adanya meskipun Dinda ini seperti orang yang tidak normal lagi setelah penyakitnya. Nah, dari dua kisah cinta itu sebenarnya yang paling membuatku tertarik adalah kisah cinta antara Tara dan Tegar, karena memang di novel ini itu banyak kisah, banyak kejadian di mana sebenarnya Tara dan Tegar ini sudah benar-benar hampir menemukan satu sama lain, tapi selalu ada aja rintangannya, dan itu yang membuat aku gemes gitu loh. Kenapa sih nyaris banget untuk ketemu, ternyata mereka tidak jadi ketemu, tapi memang pada akhirnya mereka bisa bertemu, tapi itu udah di bagian akhir-akhir banget. Sedangkan untuk kisah Hobri dan Dinda sebenarnya cukup menyedihkan dan cukup menyentuh, cuman kurang membuat aku merasa gemas. Tapi sebenarnya kedua kisah cinta ini adalah kisah cinta yang berbeda tapi menarik untuk dibaca. Secara garis besar, sebenarnya novel ini tidak hanya membahas tentang kisah cinta antara dua pasangan, yaitu Hobri dan Dinda dan Tara dan Tegar. Selain itu juga banyak hal yang bisa kita tangkap di novel ini, terutama tentang masalah kondisi sosial ekonomi orang-orang yang ada di sekitar tokoh-tokoh utamanya. Karena di novel ini tuh kayak menggambarkan orang-orang di sekitar sana, terutama orang-orang yang tinggal di daerah di desa Belantik sama Kelumbi atau Ketumbi, aku nggak terlalu ingat, dimana orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang kurang pendidikan, seperti Hobri yang dia itu tidak sampai lulus SMA, karena ternyata di waktu SMA ketika dia sekolah, dia itu keluar dari sekolah karena mendapat pengaruh dari salah satu temannya yang namanya Taripol, di mana Taripol ini terkenal menjadi seorang anak yang berandalan, dan sampai dewasanya pun Taripol ini menjadi semacam penjahat atau pencuri kelas teri yang sering keluar masuk penjara. Dan ketika dewasa, pada akhirnya Hobri itu sadar bahwa apa yang dia lakukan, pengaruh dari Taripol itu buruk untuknya, karena pada akhirnya ketika dia udah dewasa, dia itu sulit mendapatkan pekerjaan karena dia hanya lulusan SMP dan hanya mendapatkan ijazah SMP. Dan ternyata sebenarnya masalah itu tidak hanya terjadi kepada Hobri, tapi terjadi kepada banyak orang di sekitar sana, di daerah sana, di mana orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang bisa dianggap adalah orang-orang pinggiran, orang-orang di desa terpencil, di mana orang-orangnya itu kurang pendidikan. Dan karena kurang pendidikan secara turun-temurun itu, kebanyakan anak-anak mudanya itu tidak beranggapan bahwa pendidikan itu penting, dan pada akhirnya mereka itu sangat mudah untuk keluar dari sekolah. Nah, karena mereka pada akhirnya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, akhirnya orang-orang di sana adalah orang-orang yang berpendapatan kecil, pendapatannya minim, dan bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan seperti Hobri dan teman-temannya. Ini sebenarnya kalau kita mengingat-ingat lagi, aku mengingat lagi novel dari Andrea Hirata, kebanyakan memang sebenarnya garis besarnya adalah menyentil masalah pendidikan di daerah terpencil seperti itu, karena orang-orangnya adalah orang-orang yang kurang berpendidikan dan orang-orang yang berpendapatan rendah seperti yang ada di novel ini. Karena memang setelah aku baca-baca lagi ke semua novel Andrea Hirata, sejauh yang aku baca itu settingnya adalah di tempat yang sama, yaitu di sebuah daerah terpencil yang namanya adalah Desa Ketumbi sama Desa Belantik, dan itu adalah desa yang orang-orangnya kehidupannya sulit, benar-benar di pedesaan yang pelosok. Terus selain itu, karena mereka kurang berpendidikan, ada juga bagian di novel ini yang menceritakan kisah di mana orang-orang itu sedang mencari calon kepala desa baru. Nah, calon kepala desa baru di novel ini sebenarnya banyak, tapi tidak ada satupun dari mereka itu yang benar-benar mumpuni, benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik, karena memang kebanyakan dari calon-calon kepala desa itu juga tidak jauh beda dari rakyatnya, di mana mereka kurang berpendidikan dan tidak punya penghasilan yang tinggi, kecuali salah satu calon kepala desanya yang bernama Gastori, di mana Gastori ini sebenarnya adalah bisa dianggap sebagai lintah darat, di mana dia itu benar-benar jor-joran untuk mengeluarkan uang untuk mempengaruhi rakyat di sana agar memilih dirinya. Dan itu adalah gambaran di mana orang-orang kecil di sana di novel ini itu gampang terpengaruh sama orang-orang yang
punya uang seperti Gastori. Meskipun Gastori ini adalah seseorang yang dianggap jahat, tapi karena dia itu punya uang, dia itu bisa kayak mendapatkan perhatian dari rakyat sekitar untuk memilih dirinya. Tapi memang untungnya di novel ini Gastori tidak menjadi kepala desa, karena ternyata meskipun Gastori ini mendapatkan perhatian dari banyak orang, tapi ternyata orang-orang di sana itu masih punya hati nurani untuk memilih seseorang yang dianggap tidak memberikan janji-janji yang terlalu manis, karena mereka sudah sangat muak sama kepala-kepala desa sebelumnya yang mereka itu sudah berjanji manis-manis, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengangkat derajat dari rakyat-rakyat kecil yang tinggal di Belantik. Dan sebenarnya cerita ketika ada pemilihan kepala desa di sini itu ada bagian-bagian yang bagiku lucu banget, karena memang orang-orang calon kepala desanya itu bukan seseorang yang pintar ngomong sebenarnya, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang benar-benar mumpuni untuk mencari pendukung dengan cara yang benar. Pada akhirnya orang-orang seperti Gastori dan lain sebagainya itu mereka melakukan hal-hal yang konyol. Contohnya adalah dengan mengadakan lomba, semacam lomba antar kampung, antar desa, antar warganya, seperti lomba 17 Agustus, di mana lombanya itu benar-benar lucu banget. Di sini seperti lomba itu adalah lomba gaple, lomba semacam kartu, tapi yang diikuti oleh orang-orang yang tidak bisa berhitung. Padahal lomba gaple itu perlu orang-orang yang bisa berhitung. Terus juga ada lomba pingpong atau tenis meja, di mana orang yang melakukan pertandingan tenis meja itu kakinya diikat. Jadi mereka itu semacam harus lompat-lompat seperti pocong ketika mereka sedang melakukan pertandingan tenis meja. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, ada lagi lomba semacam lari maraton, tapi lari maraton itu hanya boleh diikuti oleh orang-orang atau penduduk yang usianya di atas 70 tahun. Jadi itu benar-benar lucu banget gitu loh, untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang, untuk mendapatkan dukungan dari rakyat desa yang tidak tahu apa-apa itu, yang berpendidikan rendah itu. Si calon kepala desa yang juga sama-sama tidak berpendidikan tinggi itu melakukan perlombaan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, dan itu adalah bagian yang bagiku lucu di novel ini. Jadi sebenarnya novel ini tuh secara keseluruhan itu menggambarkan keadaan di sebuah tempat yang mereka itu tidak cukup berpendidikan dan miris dan tidak punya banyak penghasilan, dan orang-orang yang miskin lah anggap aja. Tapi memang diceritakan dengan cara yang sederhana, cara yang lucu, dan dirangkai benar-benar membuat aku tuh kayak gak bisa berhenti untuk membaca novel ini. Dan meskipun aku udah baca novel ini 2 kali dalam setahun ini benar-benar bagiku tetap aja lucu. Meskipun aku baca jaraknya gak ada sampai setahun, ini bagiku tetap aja lucu untuk pembacaan yang kedua ini. Jadi ini benar-benar novel yang worth it untuk dibaca. Banyak pesan kehidupannya di sini yang bisa didapat, banyak hal yang bisa kita lihat ketika kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah itu seperti apa di sini, tuh bisa kita lihat di novel ini. Selain itu juga kita dapat hiburannya, dapat kelucuannya, juga dapat semacam sensasi jatuh cintanya juga di sini. Jadi ini adalah novel yang benar-benar lengkap banget bagiku. Oh ya, ada satu hal yang bagiku itu masih membuat aku mengganjal dan membuat aku bertanya-tanya, adalah satu tokoh yang tadi itu udah aku mention sedikit, yaitu tentang Taripol yang dia itu adalah sahabat kecil dari Hobri, yang membuat Hobri akhirnya keluar dari sekolah karena dia terpengaruh oleh kelakuan berandal dari Taripol. Nah, Taripol itu pada awalnya memang digambarkan sebagai seorang pencuri, penjahat kelas teri yang berkali-kali keluar masuk penjara, dan kejahatannya itu hanya kejahatan kecil gitu loh, kayak mencuri barang-barang kecil seperti sepedanya Hobri, terus toa masjid, pokoknya hal-hal kecil yang konyol yang sebenarnya receh yang membuat dia akhirnya keluar masuk penjara. Pada awalnya aku tidak terlalu tertarik sama Taripol. Oke, Taripol itu hanya temannya Hobri. Cuman ternyata di bagian akhir novel ini ada bagian dimana itu adalah semacam plot twist. Ternyata Taripol ini dia itu di bagian belakang novel ini aja ya, daripada aku spoiler, Taripol ini ternyata melakukan suatu hal yang membuat
Hobri termasuk aku juga bertanya-tanya sebenarnya siapa Taripol ini, apa yang bisa Taripol lakukan, terus sebenarnya motif dia melakukan segala sesuatunya itu apa, karena memang benar-benar Taripol ini seperti orang jahat tapi seperti dia juga orang baik. Jadi itu benar-benar membuat aku bertanya-tanya. Jadi kalian perlu untuk membaca novel ini karena memang benar-benar di akhir novel ini tuh tokoh Taripol terutama itu benar-benar membuat aku penasaran banget, dan aku pengen banget andai suatu saat nanti Andrea Hirata menulis novel lainnya, aku pengen banget beliau ini mengupas lagi kisah dari Taripol, atau mungkin memang sudah ada novel yang menceritakan tentang Taripol, aku juga belum tahu karena memang belum semua novel Andrea Hirata itu aku baca. Jadi sekian review novel Sirkus Pohon dariku. Semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time. Goodbye.